Baik Bapak Ibu Saudara, kita membuka firman Tuhan yang dipilih oleh Majelis Sinode dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Sekali lagi Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita membacanya, saya mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sebut di dalam nama Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena siapakah kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami agar Roh Allah memimpin kami, membukakan pengertian dan pemahaman kami, supaya kami bisa memiliki kebenaran-Mu yang Kau taburkan. Berkatilah hamba-Mu, supaya oleh pimpinan-Mu ia boleh mengungkapkan kebenaran bagi diri kami. Ya Tuhan, inilah diri kami, biarkanlah kebenaran-Mu menjadi panduan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya. Silakan kekasih-kekasih Tuhan membaca dalam hati masing-masing. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Allah yang disebut berbahagia dan diberkati oleh setiap kita
yang mendengar firman Tuhan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, tema kita mengikuti teladan belas kasihan Yesus. Bapak Ibu Shalom, selamat berbahagia bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk mengikuti akan khotbah melalui media sosial yang diberkati ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan kita mencatat bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan setelah ia melakukan pelayanan di berbagai tempat dan melihat kenyataan bahwa banyak orang yang dibiarkan berjuang dengan keadaan tanpa pertolongan, bimbingan, pendampingan, serta dorongan, baik secara fisik maupun secara rohani dari pemimpin-pemimpin mereka yang seharusnya melakukan hal di atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan seperti ini digambarkan oleh Yesus seperti yang tercantum dalam ayat ke-35 dan 36, yaitu Yesus memberikan istilah mereka dalam keadaan kelemahan, kelelahan, dan terlantar, bagaikan domba yang tanpa gembala. Apa-apa yang dikatakan di atas itu tercantum pula, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 10 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus keadaan seperti itu adalah kesempatan untuk digarapnya hidup ini sebagai ladang dan menghasilkan tuayan-tuayan yang dipersembahkan kepada Allah Bapanya di sorga. Dan karena itu, saudara-saudara, pada ayat yang ke-37 juga dan 38, Yesus mendorong murid-muridnya agar meminta pada Allah mengirim pekerja-pekerja untuk menuai ladang yang dianggapnya sedang menguning itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah yang begitu penting atau begitu menggerakkan hatinya sehingga ia juga mengutus para rasulnya? Firman Tuhan yang kita baca dan konteks ini menyebutkan beberapa hal paling tidak. Yang pertama, Yesus tergerak oleh belas kasihan karena berbagai sakit penyakit yang diderita oleh umat manusia, bangsa Israel, dan juga dikuasai oleh setan. Mereka mengalami penderitaan seperti itu. Saudara-saudara, Yesus tidak bisa tahan ketika melihat hal itu. Dan ia selalu rindu meringankan serta melepaskan mereka dari sakit penyakit maupun penguasaan dari setan. Yang kedua, Yesus berbelas kasihan karena ia melihat langsung tentang kesedihan dunia ini saat perkabungan yang ditunjukkan dan disaksikan ketika seorang janda di Nain
yang anaknya diusung ke tempat perkuburan. Saudara-saudara, anak laki-laki satu-satunya. Yesus selalu ingin menghapus air mata dari setiap orang akibat kesedihan dari sebuah kehilangan, saudara-saudara. Yang ketiga, Yesus tergerak karena kelaparan dunia. Orang kelelahan dan kelaparan langsung menyentuh hati dan kuasa Yesus. Injil Matius pasal 15 ayat 32. Ia tidak akan membiarkan orang-orang dalam keadaan lapar berjuang sendiri untuk memenuhi akan kebutuhannya. Saudara-saudara, orang Kristen yang sejati pasti tidak akan memperkaya diri sendiri tanpa melihat dan menolong orang yang berkekurangan di sekelilingnya. Yang keempat, saudara-saudara, hal penting yang menggerakkan hati Yesus untuk berbelas kasihan karena ada pihak-pihak yang mengalami kesepian dan ketersingkiran. Kita baca dalam Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-14, yaitu orang kusta yang tersingkir dari masyarakat, sesamanya yang hidup penuh dengan kesendirian dan kesepian. Ini mendatangkan belas kasihan dari Yesus Kristus. Pengikut Yesus seharusnya memberikan tempat dalam hatinya untuk semua orang yang jadi korban sesamanya, supaya mereka juga menemukan diri dan membangun karakter hidup, merasa berarti di tengah-tengah sesamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melihat semua kenyataan seperti ini yang membuat hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan karena ia mengulurkan tangannya untuk menolong mereka, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saudara-saudara ketika kita melihat orang yang menderita, kita hanya sampai kepada kasihan. Kita belum sampai pada hati yang tergerak. Seringkali seperti ini, sehingga rasa kasihan kita menjadi rasa kasihan yang tidak terlalu berbobot di hadapan Tuhan. Rasa kasihan yang dalam adalah rasa kasihan yang menyentuh hati dan menggerakkan hati untuk melakukan pertolongan. Apakah itu secara fisik ataukah non fisik, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berbelas kasihan atau kita berbelas kasihan, kita harus mewujud nyatakan pada orang yang mengalami derita jasmani ataupun rohani. Di sini menggugah kita, saudara-saudara, supaya apapun yang ada pada diri kita boleh menjadi berkat. Baik kekayaan, baik itu ilmu, maupun pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Supaya orang yang mengalami penderitaan oleh karena masalah-masalah jasmani maupun masalah-masalah rohani bisa menerima belas kasihan dan dibangkitkan kembali. Sekali lagi saudara-saudara, di sini Yesus juga berkehendak agar pengikutnya mau membuka mata, baik jasmani maupun rohani, melihat sekelilingnya dan mengulurkan tangan untuk menolong
Sekalipun ada orang yang dengan sengaja menutup mata dengan kenyataan penderitaan di dunia ini dan sekelilingnya. Bahkan ada pula yang pura-pura tak mau melihat akan penderitaan sesamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekali lagi ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, Ia selalu menolong agar kita terlepas dari segala penderitaan, kesusahan, dan kesedihan. Bapak Ibu yang terkasih, menurut Kamus Bahasa Yunani, belas kasihan itu adalah niat baik pada orang yang menderita sengsara, kesulitan, kesusahan, dan disertai dengan kemauan dari dalam untuk menolong orang itu, saudara-saudara. Jadi, kalau kita mau berkata tentang belas kasihan, ataupun jika kita melihat orang yang menderita, susah, dan mau menolong, itu yang dinamakan berbelas kasihan. Saudara-saudara, seorang penulis Matthew Henry, saudara-saudara, berkata, orang yang berbelas kasihan hatinya adalah orang yang tergerak dan tak mau berpangku tangan saja. Seakan-akan masa bodoh, tapi orang itu adalah orang yang langsung menggerakkan tangannya. Seperti Bapak Ibu saudara, orang Samaria yang murah hati itu, saudara. Ketika ia melihat ada orang yang dirampok, para Lewi melewatinya, para imam, para tokoh-tokoh yang lainnya lewat begitu saja. Tapi orang Samaria yang baik hati ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia menghampiri, membersihkan, dan mengangkat naik ke keledainya. Bahkan dia bawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Sampai ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, saudara-saudara, disitulah saudara-saudara, hati yang tergerak rela membuka tangannya dan merogoh akan kantongnya, mengorbankan dan membagikan apa yang ada pada dirinya. Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, masa new normal ini sekarang ini, saudara-saudara, kita diajak untuk lihat sekeliling kita. Ada banyak orang yang menderita secara jasmani maupun secara rohani, fisik atau psikis, karena berbagai macam persoalan kehidupan. Saudara-saudara, baik itu oleh karena pekerjaan, masalah makanan, masalah keuangan, masalah interaksi, saudara-saudara, karena kesulitan hidup dan orang lain tidak memandang mereka sebelah mata. Adakah hati kita tergerak atau tangan kita terbuka untuk menolong? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa Markus 14 ayat 7, orang miskin, orang susah, orang menderita sengsara selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu kehendaki.
Bila mana hatimu tergerak oleh belas kasihan, bila mana itu terjadi, engkau akan bergerak kepada mereka. Persoalannya kita ini, saudara-saudara, selalu berpikir untuk diri kita sendiri daripada berpikir untuk orang lain, bukan? Selalu berpikir bahwa aku belum cukup dan masih memerlukan, sehingga kita tidak berani membuka tangan kita. Mungkin kita berpikir bahwa perjalanan new normal seperti ini semua belum ada ujungnya. Sehingga mungkin kita berpikir bahwa adalah baik kita menjadi hemat, memanage secara baik, sambil kita menyembunyikan akan diri kita di balik kata-kata manajemen bahwa kita sedang berhemat, mengelola dengan baik. Tapi sebenarnya kita sedang menyembunyikan akan kekikiran kita, ketamakan kita, keegoisan kita. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu, nats minggu lalu, orang kaya, muda yang kaya itu seakan-akan mementaskan kehidupan rohani yang baik. Tapi sebenarnya dia begitu egois dan begitu terikat dengan harta, sehingga ketika diminta untuk membagikan diri, berbelas kasihan, ternyata dia pergi dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini Yesus ajak kita melalui nats ini, saudara-saudara, keluar dari zona aman dan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, untuk melihat dan menolong orang lain. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah titipan untuk menjadi tangan Allah dan berkat bagi sesama. Yesus berkata, jikalau kita melakukan semua itu, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan sekedar kita lakukan untuk orang lain atau sesama orang di sekitar kita, tapi sebenarnya kita sedang melakukan untuk Yesus. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ia mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan pada salah seorang yang menderita, yang susah, yang papah, yang ada di sekitarmu itu, kamu telah melakukan untuk aku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mencontohkan pada kita untuk melihat dan hati yang tergerak dengan belas kasihan serta bertindak. Maukah kita meneladaninya? Saudara-saudara, seperti ia mengutus rasul, demikian juga sekarang ia berkata kepada kita, aku mengutus kamu. Sekalipun kita bukanlah rasul, tapi kita dipercayakan untuk mengerjakan tugas kerasulan bagi pelayanan orang-orang yang menderita, orang yang susah, orang yang kelelahan, orang yang tidak mendapatkan perhatian, orang yang sakit, orang yang tidak punya makanan, yang perlu uluran tangan akan saudara dan saya. Pergilah. Saat ini Tuhan mengutus saudara-saudara untuk menjadi tangannya
berbelas kasihanlah kepada sesamamu. Amin.